Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fayang ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Man ngamila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanazyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah yang pertama dan yang utama kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah, serta mengikuti suri teladan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadi wasilah untuk hidup yang indah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan bagi baginda junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para umat beliau sampai akhir zaman. Dan semoga kita semuanya menjadi umat beliau yang senantiasa ittiba kepada Nabi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dibahagia rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan tema khutbah, yaitu hayatan thayyibah yang kita dambakan. Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik atau hidup sejahtera, selalu menjadi dambaan setiap insan. Para petani rela menjemur tubuhnya seharian di sawah ladang hingga kulit hitam, legam, dan kusut keriput. Para pedagang menjajakan dagangannya dengan berbagai cara. Para pegawai berusaha meningkatkan prestasinya. Para mahasiswa dan pelajar begitu rajin menuntut ilmu. Semuanya mendambakan agar mereka dapat meraih kehidupan yang baik, yakni kehidupan yang menurut Al-Asfalani dalam Al-Mufradat fi Horibil Quran halaman 309 adalah kehidupan yang bersih dari debu-debu kebodohan, kebejatan akhlak, dan perbuatan yang menjijikan, dihiasi dengan ilmu, iman, dan kebajikan. Dengan kata lain, kehidupan yang baik itu dapat diraih manakala terlepas dari kebodohan, berbudi pekerti luhur, berpengetahuan luas, imannya kuat, serta selalu berbuat kebajikan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Menurut ulama besar Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami'u li Ahkamil Quran, paling tidak ada 5 unsur untuk mencapai hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Yang pertama, rizqun halalun, rizki yang halal. Islam tidak melarang seorang mencari harta sebanyak-banyaknya.
Karena dengan harta seseorang dapat beribadah dengan sempurna, bisa zakat, bisa sedekah, bisa menunaikan ibadah haji, bisa memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan masyarakat dan sebagainya. Namun perlu difikirkan halalnya harta yang diperoleh. Demikian pula halal dalam cara mendapatkannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hati akan merasa tentram, tidak khawatir karena semua diperolehnya itu dengan cara yang sah dan tidak melanggar hukum negara maupun hukum Allah SWT. Dengan demikian, harta yang dimilikinya itu dapat dipertanggungjawabkan di hadapan mahkamah dunia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban." Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang ada di bumi. Makanan halalan thayyiban, halal dan baik, artinya makanan itu sendiri memang tidak diharamkan agama, dan cara mendapatkannya juga dengan cara yang halal, bahkan tidak merusak tubuh kita, menyehatkan tubuh kita. Lain halnya bagi yang mendapatkan rezeki secara tidak sah dan melanggar hukum syar'i, seperti hasil judi, hasil penjualan narkoba, hasil menipu, mencuri, korupsi, dan lain-lain. Meskipun dia bisa membeli barang-barang mewah, namun sebenarnya di balik itu batinnya gelisah karena ia takut akan bayangan yang terus membuntuti. Dia selalu was-was, takut kalau ada pihak yang berwajib yang sewaktu-waktu siap menangkapnya dan menjebloskan ke neraka dunia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah qanaah. Sifat qanaah di masyarakat Jawa dikenal dengan istilah nrimo ing pandum. Artinya apa dan berapapun yang dikaruniakan Allah kepada kita diterima dengan lapang dada, disyukuri seberapapun jumlahnya. Diberi sedikit, dia bersyukur yang sedikit itu. Kalau diberi banyak dan harta melimpah, lebih bersyukur lagi, karena hakikatnya kaya itu sebenarnya kaya hati. Junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, beliau bersabda, laisal ghina ngan kasrotil ngirdi walakinal ghina nafsi. Bukannya yang disebut kekayaan itu melimpahnya harta, melainkan yang disebut kekayaan itu adalah kaya hati. Abdullah bin Amr juga menceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, qad aflaha man aslama wa rizquhu kafafan wa qana'ahu bimatahu. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam dan rezekinya cukup dan merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian kehidupan yang baik yang ketiga adalah taufik. Taufik berasal dari wafaqo, yuwafiku, taufikon. Artinya persetujuan. Kamus Al-Marbawi halaman 394, yaitu persetujuan dari Allah SWT atas apa yang dilakukan seseorang. Taufik ini erat hubungannya dengan hidayah, petunjuk Allah SWT. Hidayah adalah petunjuk, sedangkan taufik adalah persetujuan. Seorang yang melakukan suatu perbuatan atas hidayah Allah, kemudian memohon persetujuannya
dan ternyata dapat berjalan sesuai dengan yang ia inginkan, itu berarti mendapatkan taufik dan hidayah. Yang keempat, sa'adah. Sa'adah dimaksudkan adalah kebahagiaan. Dalam Al-Quran surat Al-Hud, surat Hud ayat 108, Allah berfirman, wa ammal ladzina sungitu fa fil jannati khalidina fiha. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya. Sa'adah ini sifatnya abstrak, erat sekali hubungannya dengan kejiwaan, yakni kepuasan batin. Menurut Aristoteles, kebahagiaan adalah suatu kesenangan yang dicapai oleh setiap orang menurut kehendak masing-masing. Sedangkan bagi kita orang Islam, kita akan merasakan bahagia jika kebutuhan minimal kita terpenuhi. Apa yang dilakukan sudah sesuai dengan kehendak Allah, sehingga hidup kita barokah, mendapat keberkahan serta mendapat ridho Allah. Kemudian yang terakhir, al-jannah. Jannah adalah surga. Unsur-unsur yang telah diuraikan di atas adalah menyangkut masalah dunia yang sifatnya sementara. Kita belum dianggap memperoleh hayatan thayyibah kalau hanya memperoleh kebahagiaan di alam dunia saja. Sebab justru kebahagiaan yang hakiki ada di dalam akhirat kelak yang bersifat abadi, yakni hidup di dalam surga. Semoga kita semuanya menjadi umat Muhammad yang nanti bersama-sama di surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim faqur bighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadalallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratil mustaqim. Amma ba'd. Fayayuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam khutbah yang kedua, kita bersyukur kepada Allah, kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Nabi dan para sahabat senantiasa berdoa setelah masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami di bulan Ramadan. Insyaallah di akhir bulan Maret nanti akan masuk bulan Ramadan. Menurut hisab hakiki tanggal 23 Maret itu 1 Ramadan. Untuk pemerintah nanti akan diikuti dengan ru'yatul hilal. Bapak Ibu sekalian, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam bulan Sya'ban, sebuah hadis dari riwayat Bukhari Muslim diceritakan, Siti Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama sahrin qattu ila Ramadan wa ma ra'aituhu fi sahrin aksara minhu siyaman ila fi Sya'ban. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW benar-benar menyempurnakan puasanya hingga sebulan penuh selain di bulan Ramadan.
Dan aku tidak melihat beliau menjalankan puasa di bulan lain lebih banyak selain bulan Sya'ban, yaitu puasa sunnah. Oleh karena itu marilah kita masuk bulan Sya'ban banyaklah berpuasa, utamanya puasa-puasa sunnah, sehingga kita mempersiapkan diri untuk masuk bulan Ramadan bergembira untuk bisa sampai ke bulan Ramadan ini. Puasa Senin dan puasa Kamis, Yaumul Bid 13, 14 dan 15, mudah-mudahan semuanya akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wali ikhwanina dina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Safnya yang lurus, rapat. Sawu sufufakum faina taswata sufufi min tamami sholah. Tarosu wa'tadilu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a
faja'alahu husa'an ahwa sanukri'uka fala tansa illa masya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir inna fa'azi zikra sayadzakaru ma yakhsha wa yatajannabuhal asqa allazi yaslan narul kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna ghada lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.